Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu yang duduknya di belakang maju beberapa baris ke depan, silakan, supaya nanti ketika ada yang datang lagi bisa menempati di belakangnya, gitu ya. Selamat pagi pada Pendeta Santoni, Bapak dan Ibu yang ada di ruangan kana. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti kebaktian persekutuan dewasa si wanita ini melalui YouTube online. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, puji Tuhan ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita kembali dipertemukan di dalam persekutuan dewasa pada hari ini setelah beberapa minggu yang lalu kita libur ya, karena Natal kemudian tahun baru. Puji Tuhan kita kembali lagi bersama-sama bertemu di ruangan ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai persekutuan kita pada hari ini, kami mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk mensilentkan handphonenya atau menonaktifkan supaya jalannya ibadah persekutuan dewasa hari ini boleh berjalan dengan baik, gitu ya. Jemaat terkasih, sebelum kita memulai, kita akan mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita akan memanjatkan doa untuk persiapan kita untuk mengikuti persekutuan. Kami memberi kesempatan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Selesai, Bapak Ibu yang terkasih, kita memanjatkan puji syukur ya atas anugerah Tuhan, kita kembali dipertemukan. Kita sudah melewati tahun 2024 dengan baik, dengan penyertaan Tuhan. Kemudian kita juga minta juga penyertaan Tuhan untuk kita bisa melewati bersama-sama dengan Tuhan di tahun 2025 ini. Bapak Ibu, kita akan bersukacita. Ya, kita akan memuji Tuhan dengan bersukacita. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdiri. Nah, Bapak Ibu tidak menonton ya, Bapak Ibu. Kami undang juga untuk ikut serta, untuk bersukacita memuji Tuhan. Kita akan gerak dan lagu ya, Ibu-Ibu. Mungkin untuk ramenya kita ada musik dangdut ya, Bu Titi ya. Mari Bu Titi. Bapak dan Ibu silahkan bergoyang ya. Minta Bapak Ibu-Ibu Bu Titik mungkin bisa maju ke depan untuk ngajari kita-kita bagaimana gerakannya. Oh, Bu Teti, Bu Sur boleh, silahkan. Bu Silvi juga boleh, silahkan. Mari Bapak Ibu, kita memulai ya. Kita memujikan Tuhan di dalam Yesus kekasih jiwaku. Kita akan ibu-ibu mengikuti gerakan saya ya. Yuk, tangannya diangkat. Lay, turun ke bawah. Kenapa, Mbak? Ibu-ibu, karena saya mau mencoba nih, dengkul ibu-ibu kuat apa enggak nih. Nah, supaya bisa jalan-jalan ke mall. Supaya ketika kita naik turun tangga gereja, wah kita mantep gitu ya. Yuk, lagi ya.
Lay, 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 lay. Turun sampai bawah. Lagi yuk. Lay, lay, lay. Siap-siap. Lay. Belum. Lay. Yuk Bu Titi, mari Bu Titi. Yuk. Lay. Lay, 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 lay. Turun sampai bawah. Lay, lay, lay. Siap-siap. Lay, lay. Yuk. Tangannya diangkat. Siap-siap untuk bergoyang pinggulnya. Ulangi lagi yuk. Siap-siap ke kiri. Di atas tangannya. Siap-siap pinggulnya digoyang. Ibu-ibu belum capek kan? Saya ajak ibu-ibu untuk muter, gitu ya. Kita muter ke kiri, kemudian kita memutar ke kanan ya. Siap? Mari Pak Santoni kita muter. Mari kita berdangdut ya. Yuk mulai yuk. Balik ke kanan. Haleluya. Apa ya ibu-ibu? Yesus kekasihku. Silakan duduk kembali. Bagaimana? Apakah sudah keringetan? Lumayan. Tenang ibu-ibu. Nanti ada lagi saya bikin ibu-ibu keringetan juga, gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai doa pada pagi hari ini. Karena tema pada hari ini adalah Matur Nuwun Gusti. Saya akan mengajak Bapak Ibu juga untuk berdoa dalam bahasa Jawa. Kemudian Ibu Erli akan menerjemahkannya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Gusti Allah ingkang Maha Suci, Ya Tuhan yang Maha Kudus, ing ngarsanipun paduka kawula sowan kanthi syukur ingkang tulus lan kagum tumrap kabajikan paduka
ingkang tanpa tepining. Ingkang sampun maringi patulungan lan nglebeti gesang kawula sadangunipun taun 2021 ingkang sampun kepengker. Di hadapanmu kami ingin mengangkat syukur yang tulus dan penuh kekaguman atas kebaikan-Mu yang tak terbatas, yang telah menyertai kami sepanjang tahun 2024 yang telah berlalu. Kawula matur nuwun, awit paduka menika Gusti Allah ingkang setya, tansah nunggalikeun nuntun lampah-lampah kawula, reksa saha maringi rahmat paduka ingkang limpah. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu setia menuntun langkah-langkah kami, melindungi kami, dan memberikan rahmat-Mu yang melimpah. Matur nuwun kagem saben kanugrahan ingkang paduka pasrahaken, saking kabingahan ngantos cobaan, amargi kawula pitados bilih paduka tansah makarya wonten ing samukawis tumrap kabejikan tiang-tiang ingkang tresna dumateng paduka. Terima kasih atas setiap anugerah yang Engkau curahkan, dari kebahagiaan hingga cobaan, karena kami percaya bahwa Engkau bekerja dalam segala hal untuk kebaikan mereka yang mengasihi-Mu. Kawula ngendika kanthi rendah hati lan matur nuwun, awit sampun kaparingan gesang saha kesempatan kangge nyepaki paduka wonten ing saben kadadosan lan detik gesang. Kami merasa rendah dan bersyukur karena kami telah diberi hidup dan kesempatan untuk mencari-Mu di dalam setiap peristiwa dan detik kehidupan. Gusti, nyuwun ngapunten kagem dosa-dosa lan klentu kawula sadangunipun taun menika. Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan kelalaian kami selama tahun ini. Tumeka kawula supados langkung cedhak dumateng paduka, langkung ngasihi sesami, kados dene paduka ingkang sampun ngasihi kawula, lan dados sekang gesang tumrap sing katresnan paduka ingkang tanpa wiwitan lan pungkasan. Bimbing kami untuk lebih mendekat kepadamu, mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi kami, dan menjadi saksi hidup akan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Wonten ing taun ingkang badhe temeka, mugi paduka maringi kawicaksanaan saha kekuatan, supados kawula saged ngadepi saben tantangan. Dalam tahun yang akan datang, berilah kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Tuntunan lampah-lampah kawula supados lestari ing dalan kersanipun paduka, saha dados pepadang tumrap donya ingkang kawengku ing pepeteng. Bimbing langkah-langkah kami agar selaras dengan kehendak-Mu, dan jadikan kami terang bagi dunia yang penuh kegelapan. Matur nuwun Gusti, amargi paduka menika sumbering gesang lan kanugrahan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah sumber kehidupan dan anugerah. Saben puji lan kamulyan namung kangge paduka. Semua puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Wonten ing asmaning Gusti Yesus Kristus, Gusti lan Juru Slamet kawula ngaturaken pandonga syukur menika. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menyampaikan doa syukur ini. Amin. Amin. Bapak Ibu bagaimana? Apa bingung? Bingung. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk keringetan lagi. Sekali lagi gitu ya. Yuk, Bapak Ibu mungkin ada yang tahu apa artinya gandol. Ah, iya betul. Ikut. Kemudian gandol itu kalau dalam bahasa Jawa mempunyai banyak arti ya Bapak Ibu. Ada yang boleh artinya mengikut, kemudian menempel, kemudian melekat, ya, kemudian bergantung juga. Nah, ketika ada gandol Gusti, berarti kita ikut Yesus, melekat pada Yesus, ya, gitu ya. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu juga untuk bangkit berdiri. Kita akan dangdutan sebentar, ya Bu Titi ya. Kita akan memuji Tuhan dalam lagu Gandol Gusti. Bapak Ibu boleh gerak-gerak ya. Ibu-ibu boleh maju, silakan yang mau maju ayo.
Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Tangannya di dada. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kuangge gandol Gusti. Kita ulangi ya ibu-ibu. Siap-siap mau gandol Gusti. Siapa yang mau gandol Gusti? Yuk. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Siap-siap lagi ke bawah. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Pulang percaya. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kuangge gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kuangge gandol Gusti. Saben dina kuangge gandol Gusti. Saben dina kuangge Kita harus mengapa Bapak Ibu? gandol Gusti. Terima kasih buat ibu-ibu, iya benar bapak-bapak yang mau gandol Gusti. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari Tuhan. Kita harus selalu gandol Gusti. Kita harus selalu ikut Tuhan Yesus. Karena ketika kita ikut Tuhan Yesus, rasa khawatir kita hilang. Ya, kita percaya bahwa setiap kehidupan kita, Tuhan sudah menyertai kita. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita berkeringat-keringatan gitu ya, saya akan membacakan nats pembuka. Nats pembuka kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Nats pembuka diambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita ulangi sekali lagi boleh Bapak Ibu yuk? Boleh. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Pendeta Santoni. Kita akan menaikkan pujian kembali. Ya, berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan.
kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, ini adalah awal di tahun yang baru kami bersekutu sebagai Komisi Dewasa Wanita di tempat ini. Kami bersyukur untuk segala pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami dari tahun lalu sampai saat ini yang boleh kami lalui setelah 9 hari. Tuhan, kami percaya Tuhan telah memimpin hidup kami. Tuhan juga akan menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami dengar, boleh menguatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita membuka kitab Bilangan pasal 6. Ayat 22 sampai ayat yang ke-26, 27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka letakkan namaku atas orang Israel dan aku akan memberkati mereka. Saya beberapa hari yang lalu di tahun baru dapat WA. Tapi soal goyang, nanti goyang habis khotbah ini ya. Siap ya, lihat aja nanti ya. Begini WA-nya. Jika hidupmu masih begitu aja tahun kemarin, maka tahun 2025 ini pergilah ke Bekasi. Bukan pantun ini, bukan pantun. Enggak, bukan pantun ini ya. Di sana nanti kita akan menemukan harapan. Menemukan harapan baru, harapan indah, harapan mulia, harapan jaya.
sampai akhirnya kamu akan tiba di ujung harapan. Jangan ke Jakarta, di sana cuma ada harapan kita. Rumah sakit, betul ya? Sudah, lebih baik jangan ya. Itu harapan yang sudah diberikan buat kita di pagi hari ini. Ya, hari ini tema kita adalah kata matur nuwun Gusti Yesus. Yesusnya di belakang. Nah, matur nuwun itu artinya terima kasih. Kata ini diucapkan ketika menerima pemberian. Atau pemberian itu punya makna kebaikan. Jadi kita menerima kebaikan atau menerima semacam perhatian atas apa yang akan atau telah kita alami dalam hidup ini. Jadi kalau tahun 2025 ini itu kalau kita bisa masuk tahun 2025, kita diberikan kesempatan untuk apa? Untuk berjuang lagi. Untuk berlomba lagi, berpacu lagi menjalani kehidupan 2025. Saya pernah khotbah bulan Januari itu dari Dewa Yanuar. Dewa Yanuar itu punya dua wajah. Dia melihat ke belakang dan melihat ke depan. Jadi kalau masih bulan Januari, kita masih boleh lihat ke belakang ya. Jadi masih boleh lihat belakang, disuruh melihat ke belakang dan suruh melihat ke depan. Jadi kalau bulan Januari masih bisa introspeksi diri di tahun apa yang terjadi di tahun lalu menatap ke depan. Itu Dewa Yanuar. Kalau sudah bulan Februari udah nggak boleh ya, udah nggak boleh lagi lihat belakang. Lupakanlah yang di belakang, apa yang di belakang, dan berjuang mengarahkan diri ke depan. Kalau masih lihat ke belakang lagi repot kalau sudah bulan Februari ya. Jadi bulan Januari kesempatan kita sebulan introspeksi diri, melihat ke belakang kehidupan kita, apa yang kita alami. Nah, jadi kita melihat bagaimana di tahun yang lalu kita mau matur nuwun dengan Gusti Yesus. Kita mau berterima kasih dengan segala kebaikan-kebaikannya, perhatian-perhatiannya atas apa yang akan dan yang sudah kita alami dalam kehidupan ini. Jadi matur nuwun, sungguh-sungguh berterima kasih untuk semua pengalaman hidup yang kita alami, kebaikan-kebaikan, semua pengalaman di mana Tuhan bersama dengan kita. Jadi kata ini juga diucapkan dalam konteks saling ada ketulusan, ada keikhlasan akan sebuah perkara, sebuah peristiwa, sehingga berujung pada kelegaan dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau matur nuwun Gusti Yesus berarti kita punya keikhlasan, punya kelegaan, berterima kasih kepada Tuhan dengan semua pengalaman hidup yang boleh kita alami bersama dengan Tuhan di tahun yang lalu. Itu arti dari matur nuwun. Nah, ahli komunikasi mengatakan ada 3 kata ajaib yang mampu membangun hubungan baik antara manusia dengan manusia. The 3 magic word, yaitu kata terima kasih. Yang pertama, thank you. Lalu kata maaf, sorry. Lalu kata tolong atau please. Jadi kalau 3 kata ini kita lakukan setiap hari, maka akan ada keajaiban yang akan menolong kita. Jadi selalu mengatakan kepada orang lain, thank you. Apa-apa, sorry. Tolong, bukan nyuruh. Nah, dari ketiga kata itu yang memiliki kekuatan terbesar adalah kata terima kasih. Matur nuwun. Jadi kata yang paling punya kekuatan, punya power yang luar biasa adalah kata terima kasih. Kata terima kasih dalam bahasa Indonesia itu sangat Kristiani sebenarnya. Dari kata terima dan kasih. Dalam bahasa Latin itu kata things berpikir, lalu thanks berterima kasih. Jadi kita terima berarti kita menerima sesuatu lalu mendapatkan kasih. Jadi seseorang hanya mampu berterima kasih, mengungkapkannya dengan tulus ketika dia berpikir
apa yang diterimanya adalah karena pertolongan Tuhan atau pertolongan orang lain. Jadi kalau hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, berarti sebuah ungkapan yang tulus. Dan kita berpikir apa yang kita alami, apa yang kita terima adalah karena pertolongan Tuhan. Itulah yang bisa kita maknai dari kata terima kasih atau matur nuwun. Kita lihat Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 dan ayat 26. Saya pikir ayat ini kita hafal. Diucapkan kapan ya? Ada ingat nggak? Hah? Berkat ya. Setiap hari Minggu kita dengar kalimat ini ya. Tapi nggak tahu apakah Bapak, Ibu-ibu dan Bapak tahu artinya kalau kalimat itu diucapkan. Sekarang baru dikasih tahu supaya lebih jelas lagi. Jadi kalau pendeta ngomong gitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 adalah kata, di sini adalah ucapan berkat. Kita menemukan kata kerja aktif yang dicatat dalam bacaan ini. Kata memberkati, melindungi, menyinari, memberi, dan menghadapkan. Kata berkat di sini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan seterusnya. Kata berkat di sini adalah mengandung arti kehadiran, tindakan, dan kasih Allah memasuki kehidupan dan lingkungan seseorang. Jadi Tuhan memberkati engkau, artinya Tuhan hadir. Tindakannya hadir, kasihnya hadir, masuk dalam hidup kita, dalam lingkungan kita. Nah, ini adalah, nats kita ini adalah Tuhan berfirman agar Harun dan anak-anaknya sebagai imam mengucapkan berkat itu bagi bangsa Israel. Dan kalimat ini seringkali disebut sebagai berkat imam yang dimohonkan kepada Tuhan bagi umat Israel. Nah, permohonan berkat ini adalah ucapan berkat yang indah dengan gaya bahasa puisi semit yang sempurna dan syarat dengan pesan yang sangat diperlukan bagi orang-orang yang menghadapi ketidakpastian atau memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan di padang gurun pada waktu itu. Jadi ucapan berkat ini berbicara tentang kebaikan Allah di dalam memelihara dan melindungi umatnya. Pada saat itu atau pada kehidupan bangsa Israel, mereka mengalami kesesakan, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami bahaya dan pedang, dan Tuhan mengasihi mereka dan melepaskan mereka. Jadi ayat ini, Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai ayat 26 adalah catatan harian bangsa Israel atas berkat, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka terima di sepanjang perjalanan padang gurun 40 tahun. Jadi bisa dibayangkan Israel keluar dari Mesir 40 tahun jalan ya. Itu jalan dari, kalau sekarang itu jaraknya Jakarta Cirebon. Kalau kita jalan kaki Jakarta Cirebon berapa hari sih? 2 minggu lah ya. Sebulan lah paling lama lah ya. 40 hari lah paling lama ya. Bangsa Israel berapa? 40 tahun. Padahal Jakarta Cirebon. Dari dia diputar-putar dulu pergi ke Aceh ya. Ke Cina, Rusia, dia muter lagi, balik lagi, sampai akhirnya ke Cirebon. 40 tahun perjalanan. 40 tahun dapat 3 ayat. Disimpulkan dengan 3 ayat selama 40 tahun. Jadi padang gurun itu bagi orang Israel tempat ketidakpastian hidup. Sebab sejauh mata memandang hanya garis cakrawala tanpa ujung. Jadi kalau kita berdiri di padang gurun kita nggak tahu di mana ujungnya. Artinya tanda ketidakpastian hidup.
Lalu padang gurun adalah tempat kuasa kegelapan yang menghancurkan manusia. Tempat kegelapan yang menghancur kuasa-kuasa iblis. Jadi bangsa Israel selama 40 tahun melewati ketidakpastian hidup, melewati perjuangan hidup, melewati kelaparan, melewati kemarahan, melewati segala macam-macam perasaan. Dan Tuhan memimpin mereka di pagi hari dengan tiang awan dan malam hari dengan tiang api. Sampai bisa masuk ke tanah perjanjian di Israel. Nah setelah itu mereka mengatakan, oh Tuhan itu memberkati kami, melindungi, menyinari, dengan wajahnya memberikan kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Jadi 40 tahun bisa disimpulkan dengan 3 ayat ini. Jadi kalau kita menerima berkat Tuhan di hari Minggu itu, kita bayangkan Israel berjalan 40 tahun. Dia kelaparan, dia menangis, dia sedih, dia marah, dia kecewa sama Tuhan. Dia berjuang melewati ketidakpastian hidup dan Tuhan memberikan kepastian itu. Memberikan makan, memberikan minum, memberikan semua pemeliharaan. Jadi kita bisa bayangkan, kita akan keluar dari gedung gereja, kita juga melewati padang gurun kehidupan. Dan kita yakin Tuhan menyertai kita. Itulah gambaran kalau kita menerima berkat Tuhan. Saya lebih senang ayat ini kalau berkat daripada yang lain. Nah, ucapan berkat ini diucapkan dengan sebuah keyakinan kuat Israel. Tuhan ikut campur tangan di tengah mara bahaya, di tengah ketidakpastian hidup, dan dari kuasa-kuasa yang jahat. Tuhan memberkati engkau. Memberkati di sini berarti Tuhan hadir, Tuhan bertindak dalam kehidupan bangsa Israel, memberkati dengan hal-hal yang positif. Ternak yang gemuk, tanaman yang subur, kemenangan dalam peperangan, itu berkat yang mereka alami. Kesehatan, kekuatan, dan sebagainya. Dan melindungi engkau, melindungi dari perkara-perkara negatif. Jadi ketika mendengar kata melindungi engkau, berarti melindungi dari perkara-perkara negatif. Apa saja? Panen yang buruk, tanah yang tandus, cuaca yang buruk, kalah dari peperangan, perlindungan dari yang jahat, menjaga tetap dekat dengan Tuhan. Jadi melindungi berarti Tuhan menjaga, merawat umatnya dari bahaya yang muncul dalam kehidupan mereka dan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh umat. Itu kata Tuhan memberkati dengan hal-hal yang positif dan melindungi dari hal-hal yang negatif. Lalu Tuhan juga menyinari engkau dengan wajahnya. Jadi wajah yang bersinar, tanda hati yang senang. Kegembiraan, ada sukacita dengan sinar surgawi. Jadi Tuhan menyinari kita dengan sinar surgawi, dengan sukacita Tuhan dan kegembiraan Tuhan. Memberi engkau kasih karunia. Kata kasih karunia berarti bela rasa Tuhan terhadap orang yang berdosa. Pengampunan sehingga wajah bersinar. Kasih karunia berarti pengampunan yang sempurna dari Tuhan. Berkat Tuhan yang sempurna. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu berarti rohnya dicamkan di dalam hidup kita. Jadi dia sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Setiap manusia yang berhadapan dengan Tuhan mengalami kematian bagi orang Yahudi. Tapi di sini Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu berarti dia memberikan kehidupan buat kita. Memberikan pemeliharaan dalam kehidupan kita. Dan memberi engkau damai sejahtera. Kesejahteraan dan kedamaian orang yang pikirannya hanya kepada Tuhan. Damai berarti shalom Allah, keutuhan hidup, kesejahteraan, well-being, kedamaian yang hanya Tuhan berikan kepada kita. Jadi kehidupan, umur yang panjang, damai sejahtera, kerukunan, kedamaian, itulah damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang sudah dirasakan oleh bangsa Israel. Di masa lalu, Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, menyinari mereka, memberikan kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada mereka, dan memberikan damai sejahtera. Matur nuwun kita hari ini, kita juga mau mengatakan Tuhan juga memberkati kita
melindungi kita, menyinari dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera di tahun 2024, dan kita yakin dia juga akan menyertai kita di tahun 2025. Ada banyak peristiwa kehidupan yang bisa kita alami dalam hidup bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah memberikan kita kekurangan. Dia selalu mencukupkan dengan apa yang kita butuhkan ketika kita merenungkan kehidupan kita. Di akhir tahun lalu, mungkin sekitar di akhir Desember, waktu saya lupa, mungkin pas pendeta-pendeta lagi kami ajak kita jalan-jalan ke puncak, tanggal 13 Desember ya, Filipina. Sepanjang hari itu saya ditelepon oleh jemaat yang sudah mengalami operasi 4 kali cancer. Dia sudah 4 kali operasi. Suaminya telepon, Pak, sekarang udah gak kuat. Dia pengen bicara sama saya. Dia bilang mungkin saya sudah mau mati, Pak. Karena napasnya luar biasa. Darah yang harusnya dipacu oleh jantung ke paru, itu gak balik lagi. Jadi penuhlah paru-parunya. Lalu berdoa, 1 jam kemudian berdoa lagi. 2 jam kemudian, hari itu mungkin hampir 6-7 kali berdoa. Dan ya mungkin dia bilang hari ini mungkin hari terakhir saya di dunia ini. Dengan setengah mati dia ngos-ngosan. Besok paginya doa lagi, video call. Dan udah gak sanggup lagi, Pak. Saya minta semua alat dilepas. Saya bilang jangan dilepas. Tetap bertahan di UGD. Pokoknya selama seminggu saya cari ruangan gak dapat. Saya bilang tetap bertahan di IGD. Karena ada apapun pasti IGD akan nangani daripada di ruangan. Maka sampai hari terakhir tetap di ruangan. Pagi itu kita tetap berdoa, video call, dia minta semua alat dilepas. Lalu suaminya ngomong ke dokter minta dilepas. Jangan dilepas, saya baru dapat ide akan melakukan satu tindakan lagi. Lalu tindakan itu dilakukan, setelah itu perlahan-lahan ia sembuh dan sekarang sudah pulang lagi. Dia bilang, Pak, saya boleh melewati tahun 2025. Itu karena penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ada banyak lagi peristiwa-peristiwa yang bisa kita alami. Tuhan menolong kehidupan kita. Saya mau cerita. Ya. Ini sebuah keajaiban yang saya alami. Saya lagi renovasi rumah waktu itu. Mungkin sudah dengar Bapak Ibu sekalian. Saya harus bayar tukang sekian ratus juta. Saya punya rumah kecil di Citramaja, sudah 5 tahun gak laku-laku. Saya tempel tuh di depan rumah, sampai luntur, gak laku juga gitu ya. Ya sudahlah gitu ya. Saya berdoa Tuhan kalau bisa rumah ini laku buat bayar tukang. Sudah, saya kondangan di sebuah pesta kondangan, ketemu guru penabur. Pak Pendeta, sini dong katanya. Ya kenapa? Tolong dong doain. Saya punya rumah di BSD pengen saya jual. Anak saya kan autis, saya jual rumah itu saya kan pengen beli di Citramaja, dia bilang. Di daerah mana saya bilang Citramaja? Klaster apa? Kintamani. Wah pas nih sama saya punya gitu ya. Terus Pak, dia bilang setiap pagi, saya udah pindah di sana dia bilang. Saya beli rumah kecil. Di belakangnya itu rumah agak besar. Tanahnya 60, punya saya 90. Nah terus di jalan apa, di klaster apa? Anaya. Wah, pas, sama juga sama saya punya gitu ya. Gitu. Dia setiap pagi sebelum berangkat sekolah dia berdoa di rumah itu. Supaya rumah ini dia bisa beli. Pulang sekolah dia doa lagi supaya rumah itu bisa dia beli. Sudah. Nomor piro? Songoi ini saya bilang gitu. 9 Pak, wah pas gitu ya. 9 gitu ya. Ya itu rumah saya bilang. Aduh Pak Pendeta, dia bilang. Yaudah sekarang minggir, saya bilang. Kita mojok yuk berdoa gitu ya. Berdoa Bapak sekalian. Saya di pinggir, di tengah-tengah hiruk pikuk suara. Saya berdoa dengan dia. Sambil terharu lah saya berdoa. 4 hari kemudian rumah dia laku. 2 hari kemudian transaksi. Besoknya saya bayar hutang. Itu keajaiban yang gak pernah kita duga. Mungkin kalau 5 tahun yang lalu laku,
uangnya habis. Nggak jadi rumah. Mungkin jadinya jalan-jalan. Tapi pas Tuhan berikan. Nggak pernah kita akan duga itu. Jadi percayalah, apa yang kita alami dari masa lalu, Tuhan menyertai kita dan memberikan kepada kita kasih karunia. Ada banyak sekali berkat yang kita nggak pernah duga kalau kita berjuang bersama dengan Dia. Nah, jadi kita yakin apapun yang kita alami, Tuhan menyertai dan memimpin kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kalau kita sudah matur nuwun dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam perjuangan kehidupan ini? Saya mengajak kita membuka kitab Mazmur pasal 5. Ayat yang keempat. Ayat ini bicara soal keberhasilan Raja Daud menatap masa depan. Apa yang dia kerjakan menentukan masa depannya. Yaitu bagaimana dia mengisi hari-harinya. Jadi ketika kita memasuki tahun 2025 ini, bagaimana kita mengisi hari-hari kita supaya punya masa depan yang baik. Pasal 5 ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku membentangkan isi hatiku kepadamu, dan aku menunggu-nunggu. Sorry, kelewat. Ya. Ini terjemahan lama. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Ini TB2-nya yang kita baca. Jadi, bagaimana kita mengisi hari-hari kita? Yang pertama diajak di sini, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Jadi mengawali hari itu dengan berseru kepada Tuhan. Bagaimana Daud berseru? Coba ayat 2 dan ayat 3. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, dengarkanlah jeritanku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Daud setiap pagi dia berdoa kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Apa yang dia rasakan hari itu, apa yang dia alami hari itu, dia curahkan kepada Tuhan. Jadi di sini dia mengawali harinya dengan berseru kepada Tuhan. Biasanya awal hari menentukan sepanjang hari dalam hidup kita. Jadi kalau pagi-pagi sudah senyum, sepanjang hari senyum terus. Ya. Kalau pagi-pagi sudah ngomel, sepanjang hari pasti ngomel terus. Ya. Siapa yang tadi pagi ngomel? Ya. Pasti kan, ini hujan gak berhenti-berhenti, hujannya diomelin ya. Ya merasa lah ya, yang merasa. Jadi, awal hari menentukan. Bagi Daud, awal hari diisi dengan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dan memohon pertolongan dari Tuhan menghadapi kehidupan ini. Tuhan Yesus pagi-pagi benar dia berdoa kepada Bapanya di surga, mencurahkan isi hatinya dan memohon kekuatan menjalani kehidupan hari itu bersama dengan Tuhan. Artinya Daud melibatkan Tuhan berjuang dalam hidupnya di sepanjang hari itu. Ketika kita membawa Tuhan dalam perjuangan hidup kita, itu akan menolong kita. Kalau kita tidak berdoa, kita berjuang sendiri tanpa Tuhan. Pasti beda hasilnya. Lalu dikatakan di dalam ayat di sini, ayat yang keempat bagian B, pada waktu pagi aku membentangkan isi hatiku kepadamu. Dia bentangkan isi hatimu kepadamu. Kalau terjemahan lama, di sana dipakai kata, pada waktu aku mengatur persembahan bagimu. Jadi persembahan di sini adalah kehidupan. Jadi dia membentangkan kehidupan kepada Tuhan, isi hati kepada Tuhan, yaitu dalam arti hari ini aku akan melakukan ini dan melakukan itu. Aku akan berbuat ini dan berbuat itu. Dan biarlah itu menjadi sebuah persembahan bagi Tuhan. Jadi dia mengatur kehidupannya dengan baik.
Dia mengatur apa yang akan dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur dia agar Tuhan menyertai dan memimpin kehidupannya. Kalau kita seringkali berdoa, itu nyuruh Tuhan. Ya, sehingga di sini dikatakan yang ketiga, Daud mengatakan, dan aku menunggu-nunggu. Dalam menghadapi masalah, ingin menghadapi apapun, kita ingin cepat selesai, cepat beres, cepat tuntas. Kita kurang sabar dengan karya Allah. Menunggu di sini, itu diterjemahkan mengerjakan bagian kita dan hasilnya bagian Tuhan. Jadi yang penting, berdoa bagian kita. Berjuang bagian kita, usaha bagian kita, berbuat baik bagian kita. Kita kerjakan itu, hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Itu artinya menunggu karya Allah. Kita pengennya semuanya cepat beres. Kalau sakit ya ke dokter. Nggak punya uang ya kerja. Yang lebih keras kalau dapat sedikit. Lebih keras dan lebih keras. Terus supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Berjuang, mengerjakan bagian kita. Kita seringkali menyerahkan bagian kita kepada Tuhan. Tuhan, saya mau pergi. Tolong jagain rumah saya. Tuhan pimpin perjalanan saya. Nanti saya mau ketemu orang. Tuhan pimpin waktu ketemu. Supaya berhasil. Kita suruh Tuhan, suruh jadi satpam, Tuhan jadi forwarder, Tuhan jadi negosiator. Kita suruh Tuhan semuanya. Kitanya ngapain gitu ya. Jadi kita harus mengerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita belum punya hasil yang baik, bagaimana caranya kerja keras, berusaha dengan keras, terus melakukan apapun supaya kita bisa mengalami keberhasilan. Itu yang dilakukan oleh Raja Daud. Dan hari, apa yang kita kerjakan di sepanjang hari itu, menentukan hari-hari ke depan kita. Jadi kita harus berseru kepada Tuhan setiap pagi, mengatur apa yang kita mau kerjakan, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita perbuat. Kita juga melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya, dan pasti Tuhan juga akan mengerjakan bagiannya dengan sebaik-baiknya. Dan apa yang terjadi kalau kita punya masalah? Mazmur pasal 27, ayat yang pertama sampai 8, mengajar kita kalau kita punya masalah, apa yang harus kita kerjakan di sepanjang tahun hidup ini. Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia tua. Dan dari berbagi pengalaman apa yang dia alami di sepanjang hari dalam kehidupannya dari muda sampai dia tua. Mazmur 27 ayat 1 sampai 8. Apa yang dia kerjakan ketika dia punya masalah? Pertama-tama dia mencari Tuhan, ayat 8. Tentang engkau hatiku berkata, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Ketika menghadapi masalah, menghadapi bahaya mengancam, menghadapi pergumulan yang berat, Daud mencari Tuhan. Hatinya diisi oleh firman Tuhan dan janji Tuhan. Dia tidak mencari kompensasi lain, karena dia tahu Tuhanlah satu-satunya jalan yang dapat mengatasi rasa takutnya, rasa gentarnya, rasa khawatirnya menghadapi masalah dan beban kehidupan. Langsung mengadu sama Tuhan. Kalau sakit cari siapa? Dokter. Harusnya lagi sakit cari Tuhan. Tuhan tolong tunjukkan dokter yang tepat. Tuhan tolong tunjukkan usaha yang tepat, pekerjaan yang tepat, hikmat yang tepat menjalani kehidupan. Tanya Tuhan dulu. Doa. Mungkin Tuhan gak menjawab langsung, enggak jawab begitu ya. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, memohon pertolongan, Dia akan memberikan jawaban kepada kita yang gak pernah kita duga. Dia bisa memberikan jawaban lewat firman Tuhan. Dia bisa memberikan jawaban lewat teman-teman kita. Dia bisa memberikan jawaban dengan segala cara dalam kehidupan kita. Suatu ketika ada orang yang sakit stroke. Dia marah-marah terus.
Istrinya bawain makanan, dia marah. Pokoknya segala macam marah, salah teruslah istrinya ini. Terus gimana caranya? Berdoalah. Tuhan, tolong berikan hikmat agar suami saya mengerti apa yang dia mau. Dan saya juga mengerti apa yang dia mau, dan saya mengerti perasaan dia. Terus dia berdoa itu. Hari demi hari, selalu apa yang dibawakannya itu pas, cocok. Karena yakin bahwa Tuhan memberikan pengertian kepada suaminya dan kepada dirinya. Lalu yang kedua, ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan. Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Jadi satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Satu hal telah kuminta, konsentrasi penuh. Dia nggak minta 2, 3, 4, 5. Kalau kita mintanya daftar belanjaan. Dia cuma minta 1. Diam di rumah Tuhan. Berarti bukan pengen buru-buru pergi. Diam di rumah Tuhan itu bait Allah. Bait Allah itu tempat kehadiran Tuhan. Berarti ayat ini bunyinya begini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanyalah ini yang kudambakan, mengalami kehadiran Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, menikmati kehadiran Tuhan seumur hidupnya. Jadi kita minta Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan hadir dalam perjuangan hidup kita. Itu yang kita minta. Satu saja minta itu. Lalu ayat yang ketiga, percaya kepada pertolongan Tuhan. Ayat yang kelima, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada hari malapetaka, yang menunjukkan aku dalam persembunyian di kemahnya, dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Jadi sungguh-sungguh Tuhan menjadi sumber pertolongan kita. Daud percaya Tuhan akan melindungi, menolong dirinya dari kepungan musuh-musuhnya. Dia sadar Tuhan lebih besar daripada semua musuh-musuhnya. Dia sadar Tuhan lebih dahsyat daripada musuh-musuhnya. Dan kuasanya lebih dahsyat dibandingkan semua kuasa yang lain. Lalu yang keempat, ayat yang pertama. Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Ini adalah kata-kata iman. Daud bukan hanya percaya dalam hatinya, tapi berani mengucapkan kata-kata iman. Mengucapkan kata-kata yang positif, bukan yang negatif. Tuhan terangku, Tuhan keselamatanku, aku nggak takut. Tuhan adalah benteng hidupku, aku nggak gentar apapun yang kuhadapi. Itu kata-kata positif, bukan kata-kata negatif. Ketika kita selalu mengucapkan kata-kata negatif, itu merusak perjuangan hidup kita, menghadapi masalah dan menghadapi kegentaran hidup. Kata-kata negatif akan memperlemah diri kita. Hati-hati ketika kita berbicara dengan kata-kata negatif. Terakhir. Mau jam 11, pas jam 11. Habis ini goyang kita ya. Apa nih lagunya ya? Tunggu tanggal mainnya. Ayat 12. Mazmur 90 bukan ayat 11, sorry ini. Saya salah, ayat 12. Ayat 12 itu ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hidup kami. Di sini kita hanya berdoa mengisi tahun 2025 dengan hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana dalam bahasa asli sadar bahwa diri kita itu lemah. Tahu hidup kita itu lemah, nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Hidup kita singkat, hanya itu sebabnya kita harus bijaksana
supaya hati kita mengenal kekuatan murka Allah, sehingga kita harus mencari terus bimbingan di dalam kasih Tuhan. Ayat 14, dibebaskan dari penderitaan. Pemazmur dibebaskan dari penderitaan, dan dia bersuka cita dibebaskan dari penderitaan. Dia boleh berjalan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Itu yang mau ditekankan. Kita isi hari-hari kita dengan penuh bijaksana, dan kita bermohon agar dibebaskan dari segala penderitaan. Kok nggak ada ya? Tadi saya masukin. Oh, belum masuk. Lagunya Sajeki. Coba musik videonya ya. Ada, udah siapin sama saya. Sajeki. Hah? Berdiri dong ya. Tadi saya sudah masukin itu di PowerPoint. Hatiku tentram dan damai. Aku nderek Gusti, uripku tansah diberkati, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkati, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Lebih asik kan? Lebih asik lagunya. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkati, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang baik, yang apapun yang boleh kami alami di sepanjang tahun 2024. Mungkin ada suka dan duka, tawa dan tangis, kesedihan dan kegembiraan, tapi kami percaya kami boleh mendapatkan pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Biar di hari-hari ke depan kami menjalani tahun 2025 ini. Kami isi dengan selalu setiap hari, setiap pagi berseru kepada Tuhan. Kami mengatur kehidupan kami dan kami mengerjakan bagian kami dan hasilnya kami serahkan kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ajar kami selalu mencari Tuhan, meminta kepada Tuhan kehadiran-Mu setiap hari dalam hidup kami. Menjadikan Tuhan sumber perlindungan kami. Dan kami memiliki kata-kata yang positif. Kami memiliki kata-kata iman bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janji-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami setiap hari menjadi bijaksana dalam menjalani kehidupan kami hari demi hari. Tolong kami Tuhan dalam kami menjalani hidup kami di tahun 2025 ini. Kami berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan. Kau memberkati proses pembangunan gedung gereja agar biar berjalan dengan baik. Kau memberkati panitia, memberkati setiap kami untuk ambil bagian dalam proses pembangunan ini supaya dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa juga buat setiap kami yang boleh hadir di tempat ini, bagi juga keluarga-keluarga jemaat-Mu dan juga yang lain. Kau memberkati mereka di tengah-tengah pergumulan menghadapi kehidupan. Biar mereka selalu mencari Tuhan dan berjuang bersama dengan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga jemaat yang sedang sakit, Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan, memberkati setiap obat-obatan, makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Berkati juga anak-anak kami, Kau memberkati agar anak-anak kami juga boleh terus bertumbuh dengan sehat, memiliki masa depan yang baik, dan memberkati juga anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup. Kau memberikan pasangan hidup yang tepat, yang adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Tuhan, kami juga ingin berdoa, Kau memberikan hikmat dan bijak, agar kami boleh terus menjalani kehidupan hari-hari kami dengan kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun. Buat Ibu Lili, Indriani, Ibu Filia, Ibu Lianina, Ibu Lantiga, Ibu Megawati, Ibu Evi, Ibu Sarmawati, Ibu Mulyati, Ibu Foni, Ibu Dewi, Ibu Natalia, Ibu Juliana, Ibu Sondang Eva, Ibu Renita, Ibu Greswati, Ibu Yuyun, dan Ibu Krislina. Tuhan boleh menolong memberkati mereka di usia yang bertambah. Biar di usia yang bertambah mereka terus dekat dengan Tuhan, semakin mensyukuri kehidupan mereka, dan mengisi hidup dengan kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami ingin melanjutkan kehidupan kami, bimbing kami, sertai kami dengan anugerah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matur nuwun kepada Pak Pendeta Santoni yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pak Pendeta Santoni juga memberi kita kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, baik suka maupun duka. Kita selalu yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan ada pada setiap kita. Dan ketika kita ada dalam masalah, kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu. Amin. Baiklah, untuk menanggapi firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian dari PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu. Pencobaan mengimpit aku dan
Jemaat terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Marilah kita dengan penuh bersyukur kita membawa persembahan kita dengan dasar firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan pada apa yang ada padamu, bukan berdasarkan pada apa yang tidak ada padamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menaikkan pujian dari NKB 292, Tabuh Kendang, bait 1, 2, dan 3. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih juga karena Engkau selalu menjadi bagian dari kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Semoga persembahan yang kami berikan menjadi berkat bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Jemaat terkasih, dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri persekutuan dewasa kita pada pagi hari ini. Dan sebelum doa berkah dari Pak Pendeta Santoni, kita akan mengangkat pujian. Kita akan berjalan dengan juru selamat. Ku mau berjalan dengan juru selamat dari NKB 370. Dan kemana juga aku mau mengikutnya.
Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafkah dan rezeki di sepanjang hari di tahun 2025 kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah pada hari Kamis hari ini sudah selesai. Jemaat, kami persilakan untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, silakan untuk pengurus menyampaikan warta. Shalom, selamat siang Bapak yang baru ada ya, kayaknya ada 2 orang Bapak dan Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Santoni untuk firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya Pak pelayanan Bapak. Oh iya, saya juga ada puisi loh Pak, boleh Pak? Boleh ya. Puisinya buat jemaat dulu yang baru dibuka ya Pak. Beli tomat, taruh di keranjang. Beli buku 10.000. Takkan terlambat walau saya ucapkan sekarang. Untuk semua ibu-ibuku dan ada Bapak juga, selamat tahun baru. Salam manis tak terhingga, lembut mesra penuh irama. Hari ini dan selamanya kita doakan semua selalu sehat dan berbahagia. Untuk khusus Pak Santoni boleh Pak? Boleh. Ya, jadi aku kasih pantun buat Pak Santoni dari namanya S katanya. Santoni namanya katanya. A, anak negeri katanya. N, namun ada anugerah di jabatannya. T, ternyata titelnya pendeta. Rupanya. Oh ya, orangnya baik dan kita semua suka sekali didoakannya. Ya, kalau N itu semuanya tak ternyata. Kalau sebentar lagi emeritasi diraihnya juga. Ya. I, ini semua apa daya Pak. Semua ternyata karena faktor usianya. Maaf ya Pak. Tadi cuma coret-coret gitu loh Pak. Jadi buat kata-kata Bapak Pendeta. Terima kasih ya Pak. Semoga tetap menjadi berkat dimanapun Bapak berada. Ya, terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih untuk pelayannya pada hari ini. Ibu Sasi sebagai pemimpin pujian. Ibu Singer, gitu Cianti dan Ekerli, terima kasih. Sebagai pemusik Ibu Titi, matur nuwun. Nah, penerima tamu Ibu Widya dan Ibu Mustri. Dan semua teman-teman pengurus yang selalu tetap setia di Mulmed dan tim Sekre yang melayani persekutuan dewasa. Yang selalu melayani. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanannya. Biar hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan.
Dan pada saat ini kami sungguh juga bersuka cita menyambut ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Walau hujan, masih tadinya ngantuk kali ya Bu ya. Tapi puji Tuhan semuanya bisa hadir. Terima kasih atas kehadirannya semua. Dan untuk pada hari ini persekutuan, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Jika ada, kami dari pengurus mempersilahkan untuk memperkenalkan diri. Kalau dilihat dari absen ada 2 orang ya. Bapak Hengki, selamat datang. Dan Ibu Soni, selamat datang Bu di persekutuan kami. Silakan ibu-ibu yang di sebelah kanan, kiri, dan depan mengucapkan selamat datang. Selamat bergabung bersama kami, Ibu Bapak. Kiranya nanti di hari Kamis berikutnya tetap datang. Kehadirannya ditunggu di persekutuan kami. Terima kasih, sungguh kebahagiaan bagi kami semua bisa berjumpa di persekutuan ini bersama Ibu dan Bapak. Untuk warta yang akan dilanjutkan yaitu flyer pada tanggal 16 Januari 2025 nanti, yaitu persekutuan dewasa yang kembali hadir dengan tema Waktu Tak Akan Pernah Kembali, dengan pelayan firman Bapak Philip Theodorus Sairang. Kemudian Bapak ada ya Pak ya. Selamat melayani minggu besok ya Pak ya. Mari bersekutu dan bertumbuh bersama demi kemuliaan nama Tuhan di persekutuan dewasa Kamis nanti. Dan untuk kegiatan perlawatan, kami mengajak jemaat, semua jemaat, ibu-ibu, atau bapak yang baru juga boleh ya, buat ke perlawatan yang bisa bergabung dengan tim perlawatan bisa menghubungi Ibu Widya dan Ibu Leli Site. Dan untuk flyer pembekalan mentor akan diadakan itu pada tanggal 24 Januari 2025 oleh Bapak Philip kembali dilaksanakan secara online ya Pak ya. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Diharapkan para mentor dapat mempersiapkan hati dan waktu untuk belajar bersama-sama. Dan untuk flyer berikutnya ada flyer persekutuan doa jemaat, yaitu pada tanggal 11 Januari nanti pada hari Sabtu dengan tema Hidup Dalam Kepastian yang dibawakan oleh Ibu Ratna Katika di Gria Kasih pukul 7 pagi. Diharapkan kehadiran kalau yang ingin berdoa bersama-sama hadir di ruangan ini tiap hari Sabtu ya. Nah, untuk flyer di ruang doa jemaat dilakukan setiap hari Selasa setiap pukul 5 pagi sampai pukul 8. Kami mengundang Bapak Ibu yang ingin berdoa secara khusus pribadi di ruang doa yang dibuka setiap hari Selasa itu di ruang sini juga, Gria Kasih, pada pukul 5 sampai pukul 8 malam. Dan untuk flyer berikutnya yang tak kalah penting, yang berbahagia, yang berulang tahun itu pada tanggal dari minggu Desember karena libur sampai pada minggu ini 9 Januari. Tadi banyak sekali ibu-ibu yang sudah didoakan oleh Pak Pendeta Santoni ya Pak, terima kasih atas doanya. Dan yang hadir hari ini ada 1 orang, yaitu Ibu Mulyati Wijaya, Bu Mumuy ya. Silakan ke depan Bu. Untuk itu kita sama-sama menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Dan jemaat bisa memberikan salam kepada yang berulang tahun. Ya, kami menantikan kehadiran ibu-ibu nanti di persekutuan dewasa pada minggu depan, setiap minggu depan, setiap hari Kamis ya ibu-ibu, ditunggu kehadirannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu selamat ulang tahun. Sahabat, selamat ulang tahun. Oke, nanti kita akan foto bersama ya ibu-ibu.